inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, kerjasama Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Dan seperti malam-malam yang minggu lalu, pada malam hari ini topiknya adalah mengenai budidaya alami ikan mas. Yang lalu kita juga sudah membahas ya tentang budidaya ikan, tapi kali ini khusus untuk ikan mas. Dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber praktisi yaitu Ibu Sri Hardianti Sutarjo. Halo Ibu Sri, selamat malam. Halo, selamat malam. Ketemu lagi kita Ibu. Prof Daniel, selamat malam. Dan telah bergabung juga narasumber ahli kita yaitu Pak John Lee. Oke, belum ada. Baik, ada Prof Daniel. Halo Prof Daniel. Selamat malam Mbak Miki, selamat malam Bu Sri, Prof. selamat malam pemirsa semuanya. Baik, ada juga Ibu Angeli. Oke, baik. Ibu Angeli belum hadir pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan singkat profil mengenai narasumber praktisi kita pada malam hari ini. Oke, nama saya Sri Hardianti Sutarjo. Saat ini atau tepatnya 2 tahun yang lalu, mulai 2 tahun yang terakhir ini, saya tinggal di Desa Tungoy 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Dan kenapa saya ada di sini? Karena saat ini saya mengelola lahan atau kawasan pertanian yang kita beri nama Ninas Farm. Jadi kalau ini juga ada di Google Map, jadi kita bisa melihat lokasinya. Nah, itu kali kegiatan saya sehari-hari, menjadi petani, menjadi pembudidaya ikan. Ada pertanian organik juga di sini, ada pertanian hortikultura juga, dan ada buah-buahan. Ada 2 kalau boleh saya sebutkan. Yang pertama itu adalah bagi kita-kita nih yang sudah pensiun, janganlah mati dalam tanda kutip. Anggap itu sebagai second life, anggap sebagai menulis buku yang kedua. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video profil singkat dari Ibu Sri. Nah, Ibu Sri, halo. Halo Ibu Sri. Baik Bu, boleh dong secara singkat aja. Mungkin yang minggu lalu ada pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan belum menyaksikan. Boleh ceritakan sedikit Bu latar belakang Ibu Sri atau yang biasa dikenal dengan Ibu Yanti, profesinya sebenarnya backgroundnya apa sih sebelumnya, kemudian tempat tinggal saat ini di mana sih Bu? Oke, saya tuh berasal dari Bandung. Saya seorang psikolog lulusan dari Gajah Mada. Nah, tetapi kira-kira 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Sebelumnya saya bekerja untuk beberapa donor asing, menjadi advisor, menjadi konsultan untuk behavior change communication. Nah, tetapi kemudian setelah saya memutuskan untuk berhenti bekerja, 2 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk pindah ke sini, Ninas Farm di Tungoy 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo di Sulawesi Utara.
Dan pekerjaan sehari-hari yaitu seperti yang tadi digambarkan, saya menjadi petani, mengelola lahan pertanian, begitu. Benar-benar 100% menjadi petani. Oke, baik. Terima kasih Bu dan pemirsa. Saya informasikan lagi ya, jadi Ibu Sri ini atau Ibu Yanti biasanya kita kenal sudah menjalani tadi 2 tahun belakangan ini sangat bertolakan belakang ya dengan profesinya sebelumnya, dan saat ini kita akan membahas mengenai fokusnya mengenai budidaya ikan mas. Kita akan sama-sama bertanya kepada Ibu Sri. Jadi Bu Sri, halo. Ya. Nah, Ibu Sri, kalau untuk fokusnya di ikan mas ini sebenarnya Ibu sudah memulai usahanya ini dari kapan, Bu? Oke, jadi sebetulnya saya memulainya dengan ikan nila. Ikan mas itu baru saya mulai belakangan dan tidak terlalu fokus. Kenapa? Karena di sini kalau bicara soal penjualan ikan mas itu atau animo dari konsumen untuk ikan mas itu tidak sebanyak ikan nila seperti kalau di Jawa, kita tahu di Jawa Barat ikan mas itu sangat digemari, atau di Minahasa, kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Bolaang Mongondo ini juga ikan mas sangat diminati. Tetapi kalau di sini lebih banyak ikan nila. Nah, baru kira-kira ya 1 tahun terakhir lah saya mencoba dengan ikan mas, dan ternyata ikan mas ini dari segi profit oke, tetapi memang penjualannya cukup lambat ya. Nah, juga ditambah dengan pertumbuhan ikan mas ternyata di tempat saya ini tidak secepat dengan tempat-tempat lain kalau kita bandingkan misalnya dengan di Jawa Barat atau di Jawa Timur begitu. Nah, sedangkan ikan mas ini juga termasuk ikan yang cukup rentan ya, jadi ada cukup rentan terhadap penyakit begitu. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan, bahwa proses yang saya alami sama dengan sebelumnya. Jadi semua itu melalui proses trial and error. Apakah itu saya mulai dari bibit, nanti hasilnya bagaimana, pakannya bagaimana, kemudian mengatasi penyakitnya bagaimana. Jadi proses belajar untuk ikan mas ini juga cukup mahal ya. Biaya sekolahnya lumayan. Oke. Kalau tadi Ibu bilang kalau misalnya untuk ikan mas sendiri masih baru dimulai 1 tahun terakhir ini ya Bu, dan peminatnya memang kalau di Minahasa masih lebih sedikit dibandingkan di kita yang di Pulau Jawa, memang bisa dibilang favorit banget nih si ikan mas ini gitu. Nah, Ibu sendiri kalau misalnya untuk pembibitannya itu apakah ambilnya masih di daerah Minahasa atau ambil dari luar Bu? Dan kemudian biasanya si bibit ikan mas ini tuh ukuran berapa sih standarnya kalau misalnya Ibu beli? Oke, saya dari awal itu saya membeli bibit ukurannya 5 sampai 8 cm dari Balai Benih di Werdi Agung di Dumoga, dan itu kira-kira perjalanannya 1,5 jam dari sini. Nah, dan catatan pentingnya Mbak Mika, kita ada di Bolaang Mongondo ya, di dekat Kota Mobagu. Nah, kenapa saya ambil bibit yang agak lebih besar? Karena tadi dia cukup rentan terhadap penyakit dan proses transportasinya itu. Jadi dengan ukuran yang sedikit lebih besar, kemudian dia diberi per kantongnya kita isi yang kecil ya, jumlahnya tidak sampai 1.000, biasanya 1 kantong kita isi cukup 500 saja, dengan oksigen yang bagus, perjalanan 1,5 jam itu aman gitu.
Nah, tetapi sejak 3 bulan yang lalu saya mulai dengan pembibitan sendiri dan bersyukur pembibitan sendiri ini hasilnya lumayan dan kita sekarang sudah mulai menjual bibit ikan mas begitu. Oke. Kalau untuk harganya sendiri, Bu, untuk harga untuk pembelian benih atau bibit ikan mas itu di range harga berapa sih, Bu? Ya, kalau ikan mas harga bibitnya lebih mahal daripada ikan nila. Kalau di sini ukuran 35 cm itu kita bisa beli dengan harga Rp500 per ekor. Kalau ukuran 58 ini kita beli dengan harga Rp750 per ekor. Oh, oke. Lumayan ya untuk ukuran 1 ekor ya, Rp500 sampai 800 ya. Oke, pemirsa di rumah mungkin sudah mulai akan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh sambil di komen diberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan budidaya alami ikan mas. Baik, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video pemberian pakan bibit ikan mas. Terlihat menarik sekali ya kolam dari Ibu Yanti ini. Nah, Ibu Yanti, pada saat pemberian pakan ikan mas ini, kalau boleh tahu ya Bu, ini jenis pakannya tuh apa ya Bu? Ada pakan khusus kah untuk jenis ikan mas tertentu? Atau sama aja semuanya? Kalau saya di sini sih sebetulnya sama ya, saya menggunakan satu merek tertentu. Tetapi yang saya perhatikan adalah proteinnya begitu ya. Jadi yang membedakan itu adalah ukuran dari atau bobot dari ikan dan usia. Jadi setiap 2 minggu itu kita melakukan sampling. Saya tidak sempat membuat videonya ya, tetapi setiap 2 minggu kita melakukan sampling untuk mengetahui bobot ikan sehingga kita bisa memberikan jumlah pakan yang sesuai. Nah, di awal-awal bibit itu kita memberi pakan dengan kandungan protein sampai 40% begitu. Tetapi kemudian turun hingga pada masa panen itu kita memberi pakan dengan kandungan protein hanya 26% begitu. Nah, pembesaran ikan mas di tempat saya ini cukup lama ya, antara 6 sampai 7 bulan. Dari ukuran 58 itu sampai kita bisa panen dengan ukuran 1,3 kg begitu ya. Dan sehingga jumlah pakan yang digunakan lumayan banyak ya. Jadi tadi 3 karung atau 1 karung isinya 30 kilo. Jadi 3 karung untuk masa pembibitan atau masa pendederan begitu, dan 17 karung untuk sampai masa panen. Artinya sekitar 600-an kilo lah ini. Ya, sekitar 600 kilo untuk satu masa gitu. Oke. Baik, pada saat ini saya akan bertanya kepada Prof. Daniel. Halo Prof. Daniel. Malam. Ya, malam Prof. Prof, tadi di awal itu Ibu Yanti sempat memberikan statement bahwa
untuk ikan mas ini perawatannya lumayan agak lebih telaten ya, karena si ikan mas ini suka lebih banyak penyakitnya. Itu biasanya disebabkan oleh apa ya, Prof? Kenapa si ikan mas ini lebih rentan dibandingkan ikan nila? Kemudian apakah ada cara khusus supaya si ikan mas ini tetap sehat dan tentunya pada saat dipanen dan dinikmati oleh konsumen juga tidak mengalami efek samping seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi memang ikan mas atau karper ini dia lebih rentan. Ya, kenapa? Karena dia kalau dibanding ikan nila misalnya, ikan nila itu masih mempunyai sifat liar. Ya, sehingga secara alami imunitasnya lebih kuat ya dibanding dengan ikan mas. Ikan nila juga lebih agresif, lebih gesit ya dibanding ikan mas. Jadi memang secara alami imunitas ikan mas ini relatif lebih rendah dibanding ikan nila. Yang kedua tadi bagaimana caranya? Tentu yang paling pertama itu sebaiknya secara alami, yaitu dengan memperbaiki lingkungan tempat ikan tumbuh. Ya, yang paling utama ini jadi lokasinya Ibu Sri Hardianti ini cukup baik karena dia dekat dengan sumber air yang mutunya bagus, ya, dan tidak tercemar karena berasal dari hutan, ya, hutan atau pegunungan, sehingga tidak tercemar, sehingga ini cukup baik. Bedakan itu dengan misalnya kalau ada orang memelihara ikan dengan sistem keramba di danau, ya, itu relatif airnya mutunya lebih jelek dibanding yang digunakan oleh Bu Sri Hardianti yang airnya berasal dari sumber air alami, ya, sehingga peluang terkena penyakitnya juga relatif kecil, ya. Kemudian juga tentu kita dapat juga memberikan makanan-makanan suplemen tambahan kepada ikan ini yang dapat meningkatkan imunitasnya, ya. Biasanya para peternak itu menambahkan dalam pakannya bahan-bahan yang berbasis kurkuma, ya, seperti kunyit, temulawak, itu ya, itu meningkatkan imunitas atau daya tahan ikan terhadap penyakit, ya. Tentu kalau sudah terkena penyakit, biasanya ya kalau sudah terkena penyakit itu diberikan antibiotik, ya, antibiotik. Tapi mudah-mudahan jangan, ya, karena kalau sudah kita siap dengan tadi probiotik alami, ya, yang meningkatkan imunitas ikan, peluang terkena penyakit ini relatif kecil. Apalagi kalau sumber airnya dijaga, ya, sumber airnya dijaga. Kalau tidak, ya itu bisa masuk dari tempat lain, ya. Dan sama seperti dengan pemeliharaan hewan lain, maka lokasi, ya, lokasi tempat peternakan ini mestinya tanda kutip steril, ya, artinya tidak sembarangan orang bisa masuk, ya. Jangan-jangan, ya, kalau tidak sembarangan orang, tujuannya untuk apa? Supaya orang itu biasanya kadang-kadang ada menempel di tubuhnya bakteri atau virus, ya. Nah itu kalau sempat masuk itu bisa berbahaya, ya. Ada sejenis bakteri, ya, yang menyerang insang ikan, ya, insang ikan. Nah ini sama dengan seperti kena sakit paru-paru kalau di hewan darat, ya, yang membuat ikannya susah bernafas, dan biasanya seperti ini cukup fatal karena banyak yang mati, ya. Biasanya kalau sudah seperti itu menggunakan antibiotik, ya. Antibiotik biasanya yang digunakan itu tetrasiklin dan sejenisnya, ya. Oleh karena itu perlu, jadi kalau untuk pemeliharaan ini sebaiknya yang alami, ya, alami, karena sebetulnya penggunaan antibiotik yang dari luar itu tidak dianjurkan, ya, karena dikhawatirkan nanti ada tersisa pada ikannya. Kedua, yang penyakit lain selain bakteri ini yang sering ini adalah virus, ya. Nah virus sebaiknya, ya, sebaiknya ini air yang kita gunakan itu tidak berasal dari kolam yang lain, ya. Jadi atau tempat penggunaan lain. Jadi karena kalau dia virus penyebarannya cukup cepat, kan, cukup cepat. Jadi kalau sumber airnya
jadi sering ada kolam, itu kolam airnya mengalir dari kolam yang lain, bergilir begitu ya. Nah ini sering kalau di satu kolamnya sakit, kolam yang di bawahnya juga ikut sakit ya. Nah, jadi itu ini, jadi perlu steril. Jadi pernah ada kasus ada penyakit ikan di luar begitu ya, sampai menjalar ke Indonesia. Nah karena tadi banyak ya sistem pemeliharaan menggunakan kolam bukan kolam air yang mengalir seperti itu, ataupun mengalir keramba apung, banyak ikan mas yang terserang pada waktu itu insangnya ya, atau mata ya. Nah ini perlu dijaga. Sampai saat ini belum ada kasus lagi ya, tapi tidak menutup kemungkinan pada masa depan. Oleh karena itu ya, saya menganjurkan lingkungan kolamnya steril ya, jangan sembarangan orang bisa masuk, atau sembarang hewan lain juga bisa masuk ya. Jadi supaya kita mengurangi peluang kontaminasi dengan penyakit ya, yang bisa pindah dari hewan lain khususnya ke ikan mas. Terima kasih Prof untuk informasinya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita tahan dulu karena kita akan sama-sama menyaksikan video tayangan interview atau games UIKB. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Mariana Halawa, saya berasal dari Nias. Perkenalkan, nama saya Preti Sagala, saya berasal dari Sidikalang. Perkenalkan, nama saya Penny Manjai, saya berasal dari Nias. Nama saya Devi Sagala, asal saya dari Pematang Siangan. Jenis ikan air tawar yang bisa dimakan. Ikan mas, ikan mujair, ikan gabus, ikan dencis. Ikan emas, ikan mujair, ikan nila, ikan dencis. Ikan densis. Itu apa itu ikan densis? Pokoknya sejenis ikan, tapi di sana namanya ikan densis. Ikan emas, ikan mujair, sama ikan nila. Yang pertama ikan mas, yang kedua ikan mujair, yang ketiga ikan nila, dan keempat ikan densis. Yes. Coba gambar itu ikan apa? 2 hours later. Ikan mas. Ikan mas. Ini gambar ikan nila. Nila ya. Ikan apa? Ikan mas. Ikan mas. Pernah makan ikan mas nggak? Pernah. Nah, biasanya dimasak atau dijadikan seperti apa sih? Kalau di kampung sih lebih sering digoreng dan diarsik. Pernah. Nah itu biasanya dibuat apa sih? Biasanya diarsik. Diarsik. Pernah. Pernah. Nah biasanya dimasak atau dijadikan seperti apa? Oh ini kemas. Biasanya dijadikan apa tuh? Arsik. Arsik ya? Kira-kira nih di tempatnya Devi, harga ikan mas per kilo berapa sih? Harganya itu kalau di Sidikalang itu sekitar 35 sampai 40 ribu lah. Yang hidup. Oh yang hidup. 30-an ke atas. 30-an ke atas. Berarti naik dia ya? Iya. Harganya naik. Kalau di tempat Kalau tempat saya 30 biasa. Biasanya dari 30 sampai 35 per kilo. 30 sampai 35 per kilo. Iya. Oke. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia. Bisnis luar biasa. Memang ya kalau yang namanya ikan mas itu identik dengan ikan mas yang diarsik. Aduh, saya jadi lapar nih ngomongin ikan arsik ya kan. Oke, kita kembali lagi untuk pertanyaan berikutnya. Tapi ternyata ada pertanyaan nih dari pemirsa. Oke, saya akan bacakan dari Rili Silalahi.
ini mengenai makanan ya. Bagaimana kalau makanannya itu dikasih nasi? Karena dulu ada teman saya kasih nasi dan ikannya jadi gemuk. Oke, baiklah. Kalau begitu kita langsung bertanya kepada yang ahlinya aja ya. Prof. Daniel, bagaimana komentarnya mengenai kalau si ikan mas ini tuh dikasih nasi dan jadi gemuk-gemuk? Itu sebenarnya boleh nggak ya, Prof? Jadi kalau kita perhatikan, ikan mas dia sebetulnya adalah herbivora ya. Herbivora, dia memakan lumut, ya, daun-daunan. Kalau kita kasih daun keladi, dia masih senang makan ini karena dia pada dasarnya adalah herbivora. Tapi kemudian pada waktu orang memelihara ikan, ya, khususnya di kolam dekat rumah, sering diberi sisa-sisa makanan, ya, khususnya nasi. Ya, dibilang bisa gemuk, ya mungkin ya, karena nasi ini kan pada dasarnya karbohidrat. Ya, karbohidrat nanti di dalam tubuh apabila tidak digunakan dikonversi menjadi lemak, ya, lemak. Jadi ikannya bisa gemuk, ya betul. Tapi kalau seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Sri, ini tujuannya adalah tujuan komersial, karena tujuannya tadi untuk dijual ya, mencari untung. Maka kita perlu tahu sebetulnya pola atau model pertumbuhan ikan. Jadi pada dasarnya semuanya itu berbentuk huruf S. Ada yang landai, ada yang vertikal ya. Jadi tadi dari kecil kemudian dia vertikal. Ya, pada vertikal itu adalah masa pertumbuhan cepat ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu sekitar umur 12 ke 17 cepat ya. Nah, ini ikan biasanya setelah 1 bulan atau 2 bulan itu ya, sampai yang umur yang 5 atau 8 cm itu dia pertumbuhan cepat. Nah, untuk pertumbuhan cepat itu diperlukan protein yang tinggi karena dia membentuk otot dan membentuk tulang. Jadi makanannya itu perlu tinggi kalsium dan tinggi protein. Jadi yang seperti dilakukan oleh Ibu Sri itu sudah betul, sehingga dia cepat besar dulu, panjang dulu. Ya, dia akan memanjang. Dan kemudian setelah itu baru ada fase yang kita sebut dengan fase penggemukan. Dia tidak bertambah panjang, ikan mas itu akan bertambah panjang, bahkan ada yang bisa sampai 1 meter, tapi tidak secepat. Ya, pada masa tadi 1 bulan sampai 5 bulan. Ya, setelah 5 bulan dia mulai melambat, karena huruf S ya, sudah mulai melandai dia. Jadi perlu kita berikan fase pada masa itu dia akan protein tinggi. Setelah itu, jadi fase penggemukan, pembentukan otot ya. Jadi masih tetap perlu protein, tetapi sudah mulai boleh ditambah sedikit lemak pakannya. Ya, sehingga dia sudah mulai dagingnya sudah mulai gemuk dan dia juga karena ada lemak dia akan pada waktu dikonsumsi jadi lebih gurih. Ya, lebih gurih. Jadi kalau di Manado itu woku ya, ikan woku. Ya, ikan woku. Jadi lebih gurih, lebih manis ikannya ya. Kalau di arsik dia juga lebih manis, ya lebih ini kalau orang Batak kan arsik ya. Kalau di Sunda itu kan dipepes ya, dipepes atau digoreng tadi ya, atau dikukus dan sebagainya ya. Nah, setelah itu ya pada masa itu dia perlu juga makan tadi yang karbohidrat ya. Dan juga ikan mas ini dapat merubah tumbuh-tumbuhan, lumut, plankton, dan sebagainya menjadi juga gula. Sehingga ini yang diperlukan, ada gula di dalamnya yang kita sebut dengan glikogen. Ya, ini pada waktu kita masak dia akan menjadi manis. Ya, makanya kalau kita beli ikan untuk dikonsumsi seperti itu, orang ingin yang hidup. Ya, karena kalau dia sudah mati akan terjadi reaksi pasca panen yang membuat semua sifat yang manis, enak ini akan segera berkurang. Ya, akan segera menurun dengan cepat. Ya, makanya itu ikan mas kalau sudah mati harganya jatuh rendah sekali ya. Nah, dan tadi disebut di kuis itu ada yang harga 30.000, 40.000 ya.
harga ikan mas sebetulnya bisa lebih tinggi sedikit ya dari ikan nila ya, karena relatif lebih lama waktu diperlukan untuk pembesarannya dan konsumsi pakannya juga lebih banyak. Saya nggak tahu nanti mungkin Ibu Sri bisa membantu di Bolang Mongondo harga ikan masnya berapa begitu ya. Nah, tapi biasanya itu akan lebih tinggi begitu ya, kalau di Jawa Barat ikan mas lebih tinggi harganya daripada ikan nila, karena ikan nila jauh lebih mudah dalam pemeliharaan. Demikian Pak Meti. Terima kasih Prof untuk informasinya, semoga pemirsa sudah tanggap ya dan sudah terjawab akan pertanyaan tadi. Baik, saya akan kembali kepada Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Iya. Ya. Oke, Bu, kalau saat ini kolamnya Ibu itu untuk khusus ikan mas, Ibu sudah punya berapa, Bu? Saya tidak banyak, saya hanya punya 4 kolam saja. Oke, kalau misalnya di dalam untuk ikan mas, khusus untuk ikan mas ya. Kalau misalnya di dalam kolam ikan mas ini ya 4 kolam ini biasanya kalau misalnya sekali panen tuh bisa sampai berapa kilo gitu Bu? Ya. Ya rata-rata saya tebar di situ sekitar 3.000 ekor. 3.000 ekor, kalau panen ya 350-an kilo lah kita dapatnya begitu. Jadi kalau bicara harga di sini ikan mas ini lumayan, kita bisa jual dengan harga 80.000 per kilo hidup ya. Dan kalau kemarin waktu Natal dan Tahun Baru itu kita bisa jual dengan harga 85 per kilo. Tetapi catatan pentingnya adalah kalau kita perbandingkan antara permintaan pasar antara ikan nila dengan ikan mas, itu perbandingannya sekitar 21 lah begitu. Jadi 20 kilo ikan nila berbanding dengan 1 kilo ikan mas. Oke. Berarti memang harganya sekitar 80.000 sampai 85.000 itu juga karena memang pangsa pasarnya sendiri di sana tuh masih sedikit ya Bu ya? Betul, tidak. Itu bukan makanan sehari-hari. Oke. Untuk pembibitannya sendiri tadi kita belum diinformasikan sebenarnya memang membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Maksudnya panennya. Untuk panennya membutuhkan waktu berapa lama si ikan mas ini? Kalau yang lalu si ikan nila itu 3,5 bulan kalau nggak salah ya baru bisa panen. Kalau ikan mas sendiri? Ya, ikan nila itu 3,5 sampai 4 bulan. Kalau ini saya sampai 7 bulan. Sampai berapa Bu? Maaf? 7 bulan, wah lama sekali ya. Memang spesial untuk ikan mas ini, makanya harganya juga spesial. Oke pemirsa, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video panen ikan mas. Wah, ikan masnya gemuk-gemuk ya dan terlihat sehat-sehat karena pada loncat-loncat waktu dipanen. Baik, Ibu Yanti,
Saya ingin bertanya, kalau tadi kita sudah membahas panennya itu sampai 7 bulan dan kemudian harganya sendiri 80.000 sampai 85.000 per kilonya. Nah, Bu, kalau misalnya pemasarannya sendiri ataupun penjualannya sendiri dengan ikan yang terbatas, Ibu ada maksudnya ada yang sudah menampungkah, atau maksudnya apakah sudah ada tengkulak yang menerima panenan ikan mas Ibu? Oke, sebetulnya sih banyak ya orang yang datang kemari untuk membeli. Jadi kalau kita di sini istilahnya tibo-tibo begitu ya. Jadi tengkulak yang datang untuk membeli dalam partai besar. Nah, tetapi saya pribadi itu tidak pernah bersedia untuk menjual ke tengkulak. Kenapa? Karena keuntungannya atau marginnya itu menjadi terlalu kecil ya. Sementara mereka tadi perbandingannya, kalau saya jual ecer saya bisa jual 85, tetapi kalau kita diambil oleh tengkulak itu kita hanya dibayar 55.000 per kilo. Nah, otomatis dalam tadi kalau saya tebar 3.000, kalau saya jual eceran, margin saya sekitar 10 juta. Tetapi kalau dengan tengkulak, margin saya hanya dapat 4 juta saja. Jadi saya tidak bersedia untuk melayani tengkulak. Jadi saya hanya melayani rumah makan atau orang yang pesta, atau pembeli eceran. Oke, baik. Memang karena limited edition ya, jadi kita juga tentunya maunya mendapatkan untung lebih ya Bu, orang limited edition. Oke, kalau Ibu sendiri untuk si ikan mas ini, walaupun memang limited edition, berarti apakah ada menjualnya itu tuh di luar dari daerahnya Ibu? Belum ya, jadi ada cukup banyak keterbatasan ya. Yang pertama tadi saya menjualnya hidup, dan untuk itu ada biaya tambahan dalam artian kantong, oksigen, orang untuk jual ke pasar. Jadi saya lebih fokus. Dan lagi itu bukan main business ya, main business saya kan nila ya, jadi ikan mas ini bisa dibilang sebagai backup lah begitu. Nah, jadi saya hanya fokus saja di Ninas Farm, walaupun saya juga masih menggunakan Facebook, saya masih menggunakan Instagram, saya juga masih menggunakan WA Group untuk promosi. Gitu. Baik, memang ya kalau untuk ikan mas ini, khususnya di Ninas Farm ini, memang hanya untuk di Ninas Farm ya Bu, berarti belum mau perluasan lah istilahnya ya Bu ya, masih fokusnya di Ninas Farm. Belum, saya belum punya kemampuannya, tetapi mungkin ke depan bisa, tetapi untuk saat ini belum. Baik, pemirsa, pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video sortir dan video untuk penjualan seperti apa. dua-duanya itu. Kalau yang kecil ini 1 kilo ekor. Oke. Ya, oke. Thank you Ben.
Jadi sudah dipilah-pilah mana yang akan siap untuk dijual. Pada saat ini saya akan bertanya kepada Prof. Daniel. Halo Prof. Ya. Nah, Prof, tadi karena kolamnya Ibu Sri ini itu hanya 4 kolam, sebenarnya kalau untuk rasionya sendiri sih Prof, dengan terbatasnya kolam ini, sebaiknya standar itu berapa ya si ikan mas ini dalam satu kolam ini ukuran sekian-sekian gitu, sebaiknya misalkan apakah seperti tadi si Ibu Sri bilang 3.000 satu kolam. Apakah ada standar atau rasio yang baik supaya si ikan mas ini khususnya lebih sehat dan lebih gemuk? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ikan apapun itu adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi makanan dan juga mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Dan salah satunya adalah urium. Ya, pipis, ikannya pipis, ya ada uriumnya, dan urium ini mesti dibuang. Jadi idealnya setiap 1 kubik air itu maksimal 4 ekor ikan, supaya ikan itu bisa bermanuver ya, dan juga perlu untuk mengencerkan kotorannya. Tetapi kalau kolamnya Ibu Sri ini airnya mengalir sehingga sirkulasi airnya cukup bagus, sehingga kotorannya juga bisa cepat keluar, ya. Nah, itu bisa kita tingkatkan 1 meter kubik menjadi 6 ekor. Yang tadi ukuran sekitar setengah kilo, ya. Setengah kilo. Kalau dia masih kecil, tadi ukuran 5 sampai 8 tentu bisa banyak. Jadi yang biasa dilakukan orang adalah dia mempunyai kolam pembesaran. Dan kemudian setelah agak besar dipindah, jadi dijarangkan. Ya, jadi ada kolam pembesaran. Jadi waktu dia beli tadi bibit ukuran 3 sampai 5 cm atau 5 sampai 8 cm dimasuk situ, itu bisa agak banyak. Ya. Nah, tetapi setelah mulai membesar itu mesti dipindah supaya pertumbuhannya tidak terganggu. Ingat, ini kita adalah kolam komersial ya. Kita pindahkan supaya dia tetap pada kondisi ideal ya, karena kalau tidak nanti ada hitung-hitungan yang kita sebut dengan feed conversion ratio, rasio konversi pakan yang kita berikan. Jadi jangan nanti kita beri 1 kilo, ikannya nambahnya setengah kilo begitu ya, jadi tidak cocok ya, tidak cocok dalam hitungan bisnisnya ya. Jadi kita maunya biasanya 0,7 ke atas gitu ya. 0,7, 0,6 itu pun sudah mepet ya, jadi biasanya itu 0,7, 0,8. Ya, jadi 1 kilo pakan naik beratnya sekitar 0,7 ke 0,8 kilogram gitu ya untuk 1 ekor ikan ya. Jadi itu perlu diperhatikan kalau kita ingin secara bisnis ya, hitung-hitungan bisnis. Tapi kalau hanya sebagai kalau orang sedang pelihara, ada tanah di belakang, ada kolam, ya itu mungkin sudah lain lagi perhitungannya ya. Seperti saya punya kolam, saya hanya lebih banyak ke hobi ya, main-main. Saya senang lihat ikan makan ikan itu makan makanan. Gak pernah saya makan, pernah saya coba 1 kali nangkap 1 ekor ikan, ya saya coba makan, nggak ada 1 rumah yang mau makan ikannya ya, akhirnya diberikan ke orang lain. Jadi ini yang ingin diperhatikan itu adalah itu tadi, kalau kita ingin bisnis boleh banyak pada waktu pertumbuhan. Setelah panjang ikannya membesar mesti dipilah lagi. Kalau dia sudah hampir setengah kilo, ya itu tadi 1 kubik hanya boleh 4 ekor ya, itu yang ideal ya, supaya dia bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Kalau enggak akan lebih lama tumbuhnya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai ruang manuver untuk bergerak. Jadi ikan itu perlu bergerak. Jadi kalau dia sempit-sempitan, ya tidak bertumbuh dengan baik. Demikian Bu Meske. Iya, baik. Terima kasih Prof. Daniel. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin berbicara kepada Ibu Sri. Bu Sri, ini kembali lagi, si ikan mas ini kalau di tempatnya Ibu adalah limited edition. Bu, nggak ada yang mau dikembangin lebih besar lagi.
Contohnya, misalnya si ikan masnya dibikin jadi kirim ke luar itu lebih kayak dibekukan maksud saya. Ya, tapi sebelum saya jawab itu, saya juga ingin benar sekali apa yang disebutkan oleh Prof tadi ya, bahwa kita dalam satu kolam itu ikan kan tadi makhluk hidup ya, jadi ikan itu bertumbuhnya tidak sama. Jadi ada walaupun bibitnya ukurannya 58, tetapi pada saat proses pertumbuhan sama dengan manusia dia tidak sama. Nah, pada usia ikan itu sekitar 3 bulanan begitu kita wajib melakukan sortir. Nah, dalam sortir itu kita memisahkan yang ukurannya lebih besar dengan ukurannya yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan pemisahan, maka yang kecil itu tidak akan berkembang, dia kalah makan dengan yang besar. Nah, yang besar akan tetap menjadi makin besar, sementara yang kecil akan tetap kecil. Nah, itu buat kita urusan bisnis ini akan merugikan sekali begitu ya. Jadi betul kita harus melakukan sortir dan pemisahan. Di samping tadi sampling setiap 2 minggu untuk memastikan bahwa jumlah pakan yang diberikan itu sesuai, sehingga karena pakan kan mahal ya, jadi kalau tidak sesuai kita akan rugi begitu. Nah, kalau bicara soal pengembangan, sebetulnya saya kalau ingin melakukan pengembangan dan melempar atau mencari pintu lain untuk penjualan ikan ini, saya belum sampai ke situ ya. Saya tahap atau dalam perencanaan bisnis saya masih lebih fokus kepada pengembangan bibit, karena pengalaman saya untuk mencari bibit ikan mas misalnya itu di Kota Mobagu ini cukup sulit, jadi bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan bibit ya. Saya sendiri belum mempelajari lebih lanjut mengapa bibit ikan mas di sini tidak mudah didapatkan. Apakah karena animo petani untuk membesarkan ikan mas itu kecil, atau karena memang prosesnya butuh intervensi manusia dan butuh keterampilan khusus untuk bisa memberi atau membuat melakukan pembibitan gitu ya. Jadi tetapi kalau penjualan ikan besar, ikan mas besar keluar, apalagi kalau kemudian dibekukan, itu investasinya besar sekali. Jadi saya belum sampai ke situ begitu. Tapi dengan diskusi kita ini bisa menjadi catatan buat saya untuk dipelajari dan dipikirkan ke depan bagaimana. Baik, terima kasih Bu Sri. Karena waktu yang sudah sangat singkat pada saat ini, boleh dong Bu, kira-kira apa sih harapannya Ibu untuk usaha budidaya ikan mas ini kepada masyarakat? Dan nanti dilanjutkan closing statement oleh Prof Daniel secara singkat. Ya, terima kasih Mbak Mika dan Pak Prof Daniel tadi. Ya, Prof Daniel, terima kasih untuk catatan tadi tentang kunyit. Itu saya catat dan akan saya pakai sebagai tambahan untuk probiotik yang memang sudah saya gunakan selama ini. Nah, berkaitan dengan harapan saya, semoga nomor satu, semoga makin banyak orang yang kemudian melihat bahwa membudidayakan ikan, khususnya ikan mas, itu adalah sesuatu yang tidak sulit, dalam artian kita pelajari, kita bergaul dengan petani-petani lain, dan usahakan untuk kita bergaul dengan petani-petani lain, sehingga kita bisa berbagi pengalaman, sekaligus kita bisa menetapkan harga sehingga kita tidak dipermainkan oleh kulak ya. Dan bicara soal budidaya ikan itu tidak harus di kolam dengan air aliran air yang deras, tetapi sekarang banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan untuk membudidayakan ikan mas.
diterpal begitu ya dengan erator dan segala macam. Saya kira itu, dan tambahan berikutnya adalah mari kita menjadi entrepreneur, mari kita menjadi petani untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih untuk Hope Channel, terima kasih untuk Mbak Mika, dan terima kasih Prof. Daniel. Baik, silakan Prof. Oke, baik. Jadi usaha budidaya ikan mas merupakan suatu usaha yang menguntungkan. Ya, asal dikelola dengan serius dan sudah mempersiapkan diri mengenal seluk-beluk memelihara ikan agar hasilnya bisa optimal. Apabila dikelola dengan skala yang cukup baik, maka ini dapat menghidupi keluarga dan membuat kita lebih sejahtera. Kamu pasti bisa. Baik, terima kasih untuk Prof. Daniel dan Ibu Sri untuk malam hari ini dengan topik yang sangat menarik tentunya. Semoga pemirsa di rumah terbuka ya pemikirannya untuk memulai usaha dengan budidaya ikan mas. Baik, saya Meike Marbun beserta dengan kru Hope Channel Indonesia beserta ASI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Kami juga memohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ucapan, dan pastikan saudara untuk menyaksikan Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa setiap hari Selasa jam 7 malam. Terima kasih, sampai jumpa.